Ini adalah sebuah kisah yang cukup menyeramkan. Bukan karena dipenuhi teriakan atau darah yang muncrat, melainkan karena kisah ini lahir dari sebuah suara. Tembang yang seharusnya tidak pernah dibaca, apalagi dinyanyikan. Di sebuah desa yang tidak tercatat di peta wisata manapun, ada sebuah sanggar tua yang masih berdiri meski semua orang telah sepakat untuk melupakannya. Sanggar itu tidak runtuh oleh usia, tidak pula ditinggalkan karena waktu, melainkan dijaga agar tetap diam. Saat itu, beberapa orang asing tiba di desa tersebut. Mereka tiba ketika matahari hampir benar-benar tenggelam. Langit di atas desa itu berwarna jingga kusam, seperti kain tua yang dicelup berulang kali hingga warnanya pudar. Mobil yang mereka tumpangi melambat di jalan tanah berbatu, lalu berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana. Begitu mesin dimatikan, suasana mendadak terasa kosong, seolah suara dunia ikut ditarik menjauh. Clara turun lebih dulu. Ia berdiri sejenak, membiarkan telapak kakinya menyentuh tanah desa itu. Ada sesuatu yang langsung ia rasakan. Udara yang berdengung pelan, seperti nada dasar yang terus bergetar di dalam telinga. Bukan suara yang bisa ditunjuk sumbernya, melainkan sensasi, getaran yang membuatnya ingin menoleh ke belakang tanpa alasan jelas. Tempatnya sunyi, ucapnya pelan. Di belakangnya, Profesor William Hartono turun dengan gerakan hati-hati. Rambutnya memutih rapi, wajahnya menyimpan ketenangan khas akademisi yang terbiasa mengamati sebelum menilai. Ia menghirup udara dalam-dalam. Bukan sunyi, katanya setelah beberapa detik. Lebih seperti ditahan. Maya langsung mengangkat kamera kecilnya, merekam deretan rumah yang berjajar rapat. Namun ia berhenti ketika menyadari sesuatu. Tidak ada satupun warga yang menyambut. Beberapa tirai jendela bergerak cepat, lalu menutup kembali. Pintu-pintu dikunci lebih awal dari seharusnya. Evan mencoba mencairkan suasana dengan tawa kecil. Mungkin mereka tidak biasa kedatangan tamu asing. Tak satu pun yang menanggapi. Di sisi mobil, Raka berdiri paling akhir. Pemuda pribumi itu tidak segera mengangkat barang. Matanya menyapu desa, jalan, pepohonan, rumah-rumah, seolah menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia menatap Clara, sorot matanya berubah. Bukan curiga, melainkan khawatir. "Masuk, sebelum gelap," katanya. Rumah Raka sederhana. Lantainya kayu, berderit pelan saat diinjak. Di dinding tergantung foto-foto lama, sanggar, kelir wayang, dan beberapa wajah yang sudah pudar oleh usia. Clara berhenti di salah satu foto. Seorang dalang berdiri di depan kelir, namun wajahnya kabur, seolah sengaja dihapus. "Siapa ini?" tanya Clara. Raka menjawab cepat, terlalu cepat. "Orang lama." Malam turun perlahan namun terlalu cepat bagi desa itu. Ketika lampu-lampu dinyalakan, suara jangkrik tidak serta-merta muncul, melainkan terdengar lolongan anjing panjang dari kejauhan. Satu, lalu disusul yang lain. Akhirnya Raka berbicara lagi. "Ada beberapa aturan," katanya. Nadanya datar namun tegang. "Pertama, jangan keluar rumah setelah maghrib. Kedua, jangan ke sanggar sendirian. Ketiga, dan ini penting, jangan membaca atau menirukan tembang apapun yang kalian temukan di sini." Profesor William mengangkat alis. "Kami datang untuk belajar seni, Raka. Membaca dan mendengar adalah bagian dari..." "Tidak, di sini," potong Raka. Clara menatapnya. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu di balik wajah pendiam itu. Ketakutan yang dipendam lama. "Kalau kami melanggar?" tanya Clara pelan. Raka terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Desa ini tidak akan menghentikan kalian, tapi ada sesuatu di sini yang akan mendengar." Malam itu, Clara sulit tidur. Di antara bunyi kayu rumah yang memuai dan menyusut, ia kembali merasakan dengung halus di telinganya.
seperti nada dasar sebuah tembang yang belum dinyanyikan. Ia menutup mata, mencoba mengabaikannya. Tanpa ia sadari, dari arah yang sangat jauh, sebuah kendang dipukul 1 kali. Pagi di desa itu tidak benar-benar terasa seperti pagi. Matahari memang terbit, cahaya menembus sela pepohonan dan atap rumah, tetapi udara tetap dingin dan berat. Tidak ada suara riang anak-anak, tidak terdengar obrolan warga. Yang ada hanya aktivitas seperlunya. Orang lewat cepat, menunduk, seolah setiap langkah terlalu berisik untuk tempat itu. Clara terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Dengung di telinganya belum sepenuhnya hilang. Ia duduk di tepi ranjang, mencatat sesuatu di buku kecilnya, bukan kata, melainkan garis-garis pendek menyerupai not. Saat menyadarinya, ia berhenti menulis. Aneh, gumamnya. Di ruang tengah, Profesor William sudah bangun. Ia membaca kembali catatan perjalanannya, tetapi beberapa halaman terakhir kosong. Ia yakin semalam ia menulis sesuatu, namun ingatannya terputus di tengah kalimat. Raka mengajak mereka ke sanggar menjelang siang. Ia berjalan di depan, langkahnya cepat namun ragu, seperti seseorang yang ingin segera sampai sekaligus berharap tujuan itu menghilang. Sanggar berdiri agak terpisah dari rumah warga, di bawah pohon-pohon tua yang daunnya jarang bergerak meski angin bertiup. Bangunan itu lebih besar dari yang Clara bayangkan. Kayunya menghitam oleh usia, pintunya berat, dan ketika dibuka, engselnya berdecit panjang. Bunyi yang terdengar terlalu keras di kesunyian desa. Begitu masuk, Clara merasakan sensasi yang sama seperti malam sebelumnya. Getaran halus, lebih kuat kali ini, seolah ruang itu beresonansi dengan keberadaannya. Di sini tempat latihan, kata Raka singkat. Lihat saja. Jangan menyentuh. Gamelan tersusun rapi di sisi ruangan. Kelir tergantung kusam, kainnya menguning. Maya mulai merekam, meski beberapa kali kameranya kehilangan fokus tanpa alasan jelas. Evan terlihat bosan. Ia berjalan ke sana kemari, mengetuk kayu, mencoba bersiul, namun suaranya mati di tenggorokan. Profesor William mendekati kelir. Ini tempat pernah aktif, katanya. Bukan sanggar mati. Raka menegang. Dulu, jawabnya. Sekarang tidak. Clara merasakan dorongan aneh untuk berjalan ke bagian belakang sanggar. Di sana, ruang terasa lebih sempit, lebih gelap. Ada lemari kayu tua menempel rapat ke dinding. Posisinya janggal, seolah sengaja diletakkan untuk menutup sesuatu. Raka, panggil Clara. Lemari ini? Jangan, kata Raka cepat. Ia melangkah mendekat namun terlambat. Evan, tanpa berpikir panjang, sudah mendorong lemari itu sedikit. Kayu bergeser dengan bunyi serak. Udara di ruangan mendadak berubah, lebih dingin, lebih lembab. Maya menghentikan rekaman tanpa sadar. Di balik lemari itu, berdiri sebuah wayang kulit. Bukan wayang seperti yang pernah Clara lihat sebelumnya. Wayang itu hitam polos, tanpa wajah, tanpa ukiran, tanpa warna. Kulitnya tampak tebal dan kasar, seolah bukan kulit kerbau biasa. Cahaya yang menyentuhnya tidak memantul dengan wajar, terserap, tenggelam. Clara merasa dadanya tertekan. Di lantai, tepat di bawah wayang itu, terletak papan kayu kecil bertuliskan aksara Jawa kuna. Tulisan itu tidak pudar, justru tampak lebih jelas daripada benda-benda lain di sanggar. Profesor William berjongkok, matanya berbinar oleh ketertarikan ilmiah. Ini bukan catatan biasa. Jangan dibaca, kata Raka dengan suara yang kini terdengar bergetar. Ia menutup lemari itu kembali dengan kasar. Aku sudah bilang. Clara menatap Raka. Itu apa? Raka menghela nafas panjang, seolah kelelahan menahan sesuatu selama bertahun-tahun. Itu bukan wayang untuk dimainkan, katanya pelan. Itu wadah. Wadah apa? Tanya Evan. Raka tidak menjawab, ia hanya menatap Clara, lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun memilih menelannya kembali. Ketika mereka keluar dari sanggar, Clara menoleh sekali lagi. Ia merasa sangat yakin bahwa wayang hitam itu sedang menghadap ke arahnya,
meski tidak memiliki wajah. Malamnya, Clara membuka buku catatannya. Tanpa sadar, ia kembali menggambar garis-garis not yang sama. Dengung di telinganya berubah menjadi sesuatu yang lebih teratur, seperti nada dasar yang menunggu untuk dinaikkan. Di kejauhan, dari arah sanggar, angin membawa aroma besi, dan sesuatu yang lama terkunci mulai memperhatikan. Malam turun dengan cara yang nyaris tidak terasa. Tidak ada warna merah di langit, tidak ada semburat emas. Cahaya hanya meredup begitu saja, seperti lampu yang diputar perlahan hingga mati. Di rumah Raka, lampu minyak dinyalakan lebih awal. Bayang-bayang memanjang di dinding, mengaburkan foto-foto lama yang tergantung di sana. Clara duduk di lantai kamar tamu, bersandar pada dinding. Buku catatannya terbuka, dipenuhi garis-garis pendek yang tersusun rapi, lebih rapi daripada coretan sebelumnya. Ia tidak ingat kapan menggambarnya, namun susunannya terasa benar, seperti not. Ia menutup buku itu cepat-cepat, seolah takut garis-garis itu akan bergerak jika ditatap terlalu lama. Di ruang tengah, Profesor William masih terjaga. Ia membuka catatan lama tentang tembang Jawa, membandingkan pola-pola nada. Beberapa kali ia berhenti, mengernyit, lalu menulis ulang. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak sore. Aksara di papan kayu itu. Bukan maknanya, melainkan strukturnya. Clara, panggilnya pelan. Clara keluar dari kamar. "Iya, Prof." Profesor menepuk lantai di depannya. "Aku ingin memastikan sesuatu. Aksara tadi, kau sempat melihatnya jelas?" Clara ragu sejenak. Ia ingat larangan Raka, namun rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa membaca tidak sama dengan memanggil, mendorongnya duduk. "Jelas," jawabnya. "Tapi aku tidak mengerti artinya." "Itu bukan mantra," kata profesor, nyaris berbisik. "Itu tembang, tapi tembang yang tidak untuk dinyanyikan." "Lalu untuk apa?" Profesor menatapnya. "Untuk ditanggapi." Mereka menunggu sampai Raka tertidur, atau setidaknya sampai mereka mengira Raka tertidur. Lampu dipadamkan sebagian. Maya dan Evan sudah masuk kamar. Rumah menjadi sunyi, hanya sesekali terdengar bunyi kayu berderak. Profesor mengeluarkan kertas dan menyalin ulang aksara yang ia ingat. Pelan, hati-hati, seperti menyalin sesuatu yang rapuh. Clara mengamati huruf demi huruf. Ada getaran di dadanya. Dengung yang sejak kemarin terasa samar, kini lebih jelas, lebih terarah. Ia bisa menebak naik turun nada hanya dengan melihat bentuk aksara itu. "Aku bisa membacanya," katanya pelan, tanpa sadar. Profesor menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Bukan artinya, bunyinya." Profesor terdiam. Sebagian dirinya ingin menghentikan ini. Namun bagian lain, bagian yang telah menghabiskan hidupnya pada ilmu, menolak mundur. "Pelan saja," katanya akhirnya. "Hanya baca, jangan dinyanyikan." Clara mengangguk. Ia menarik napas. Udara terasa dingin di paru-parunya. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia mengeja. "Sopo sing moco." Tidak ada yang terjadi. Profesor menghela napas kecil, hampir lega. Clara melanjutkan. "Dadi wayangi." Lampu minyak berkedip. Angin dingin menyelinap masuk dari celah jendela, padahal malam di luar terasa tenang. Clara menelan ludah. Suaranya bergetar, namun nada yang keluar tetap stabil, seolah tenggorokannya diarahkan oleh sesuatu yang lebih tua darinya. Profesor memberi isyarat untuk berhenti, namun Clara tidak berhenti, bukan karena ia tidak mau, melainkan karena ia tidak bisa. "Sopo sing nembang." Dengung di telinganya berubah menjadi resonansi penuh. Ia tidak lagi mengeja, ia menembang. Nada turun perlahan, berat, menggetarkan lantai. Profesor berdiri. "Clara, cukup." Kalimat terakhir keluar dari mulut Clara dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. "Buka getie dalang." Hening. Lampu padam. Dalam kegelapan total, terdengar satu bunyi dari kejauhan. Kendang dipukul sekali. Duk. Profesor mundur satu langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa dadanya ditekan, seolah ada tangan besar menahan napasnya. Di sela keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara balasan. Merdu, berat, dalam. Bukan dari luar rumah,
melainkan dari segala arah. Clara terjatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Dengung di telinganya berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang menyakitkan. Lampu menyala kembali. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya tajam, penuh kemarahan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. "Aku sudah bilang," katanya lirih, namun suaranya bergetar. "Jangan dibaca." Profesor mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya bisa menatap tangan sendiri, yang tanpa sadar telah menggambar pola not yang sama di udara. Malam itu, tidak ada yang tidur. Dan ketika akhirnya mereka terlelap karena kelelahan, Profesor William terbangun lebih dulu. Bukan oleh mimpi, melainkan oleh tembang, mengalun pelan di dekat telinganya. Profesor William terbangun dengan tenggorokan basah oleh keringat dingin. Matanya terbuka, namun tubuhnya kaku. Ia tahu ia sudah bangun. Ia bisa merasakan lantai kayu di bawah punggungnya, dinginnya udara malam, dan detak jantungnya sendiri yang terlalu keras. Namun ia juga tahu sesuatu yang lain. Ia tidak sendirian. Tembang itu masih ada. Tidak keras, tidak menggelegar, justru terlalu lembut. Suara itu mengalun rendah, berat, seperti nyanyian seorang sinden tua yang bernafas bersama bayang-bayang. Nada demi nada merambat masuk ke kepalanya, menyusup ke sela-sela pikirannya. Profesor mencoba menutup telinga. Tangan kanannya bergerak sendiri. Jari-jarinya membentuk gerakan aneh, melengkung, teratur, seperti tangan dalang yang sedang menggerakkan wayang di balik kelir. Ia menahan nafas, mencoba menghentikannya, namun semakin ia melawan, semakin kuat dorongan itu. "Tidak," bisiknya, "ini hanya halusinasi." Tembang itu berhenti. Untuk sesaat, Profesor merasa lega. Lalu suara itu muncul kembali, kali ini tepat di belakang kepalanya. "Wiswayahe." Profesor menjerit. Lampu dinyalakan. Raka sudah berdiri di ambang pintu, nafasnya memburu. Clara menyusul, wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur. Maya tampak kebingungan, sementara Evan masih setengah sadar mengusap wajahnya. "Apa yang terjadi?" tanya Clara. Profesor duduk terhuyung, tangannya gemetar. "Aku mendengarnya," katanya. "Tembang itu memanggil." Raka menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke Clara. Ada kemarahan yang ia tahan, namun lebih banyak ketakutan. "Dalang Getih sudah tahu nama kalian," katanya pelan. "Dan sekarang, ia memilih." Pagi datang tanpa benar-benar mengusir malam. Profesor terlihat semakin lemah. Ia sering terdiam, menatap kosong ke arah yang tidak bisa dilihat orang lain. Beberapa kali bibirnya bergerak mengikuti nada yang tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya. Maya mulai ingin pergi. "Ini tidak normal, Raka," katanya. "Kita harus keluar dari desa ini." "Kalian tidak bisa," jawab Raka singkat. "Belum." Evan tertawa kecil. "Hei, kita cuma kurang tidur, jangan terlalu dramatis." Namun siang itu, di sanggar, Evan berubah. Awalnya hanya gerakan kecil. Kakinya mengetuk lantai mengikuti irama yang tidak ada. Lalu bahunya bergoyang pelan. Clara memperhatikannya, merasa jantungnya perlahan tenggelam ke perut. "Evan?" panggilnya. Evan tidak menjawab. Ia berdiri. Tubuhnya bergerak dengan gerakan yang terlalu halus untuk tubuh laki-laki sebesar itu. Tangannya terangkat, jari-jarinya melengkung anggun. Kakinya melangkah ringan, berputar perlahan. Ia menari. Bukan tarian sembarangan. Gerakannya menyerupai sinden, lembut, mengalir, penuh kendali. Wajah Evan kosong, namun bibirnya tersenyum tipis. Dari tenggorokannya keluar suara. Merdu, berat, dalam. Clara merinding. Itu bukan suara Evan. Profesor jatuh terduduk. "Hentikan," bisiknya. "Tembang itu." Raka berlari mendekat, mencoba menarik Evan. Begitu tangannya menyentuh lengan Evan, tubuh itu bergetar keras.
Suara kendang terdengar, tidak dari mana-mana, melainkan dari dalam dada Evan sendiri. Duk, duk. Evan menoleh, matanya hitam pekat. "Dalange rawuh," ucapnya dengan suara berlapis. "Sing moco wis dadi dalan." Maya menjerit, Evan terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang. Tembang itu berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang menekan. Raka berlutut di sampingnya, nafasnya berat. "Ini baru awal," katanya lirih. "Ia belum mengambil siapapun." Clara menatap Evan, lalu Profesor, lalu Raka. Ketakutan di dadanya berubah menjadi tekad yang menyakitkan. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Clara. "Katakan saja." Raka menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, penyesalan dan keputusan yang selama ini ia hindari. "Kalau kau mau selamat, kita harus kembali ke wayang itu." Di luar sanggar, angin bertiup pelan. Dan dari balik lemari yang tertutup rapat, sesuatu menunggu. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Tetesannya jatuh rapat, seolah langit menumpahkan beban yang terlalu lama ditahan. Desa tenggelam dalam warna abu-abu pekat. Dari rumah Raka, lampu terlihat seperti satu-satunya titik hidup di tengah kegelapan yang menutup rapat. Evan terbaring di lantai ruang tengah. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Nafasnya berat, sesekali tersendat, seolah paru-parunya lupa cara bekerja dengan benar. Maya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, matanya kosong. Ia tidak berhenti gemetar sejak kejadian di sanggar. Profesor William tidak lagi berbicara banyak. Ia duduk bersandar di dinding, kepalanya tertunduk. Bibirnya bergerak pelan, mengikuti irama yang tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya. Clara beberapa kali mencoba memanggil namanya, namun Profesor hanya menoleh sesaat, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Raka berdiri di dekat jendela, memperhatikan hujan. Setiap tetes yang jatuh terasa seperti hitungan mundur. "Dalang getih tidak datang sekaligus," katanya akhirnya. Ia masuk pelan-pelan, lewat suara, lewat rasa ingin tahu, lewat rasa takut. Clara mendekat. Siapa yang akan dia ambil? Raka tidak langsung menjawab. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya serak. "Yang paling mendengarkan." Seolah menjawab ucapannya, Profesor William mendadak berdiri. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik paksa. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Dari tenggorokannya keluar nada rendah, bukan tembang utuh, melainkan potongan-potongan nada yang tidak selesai. "Prof!" Clara meraih lengannya. Profesor menoleh perlahan. Untuk sesaat, kesadaran muncul di matanya. Ketakutan murni. "Suara itu," katanya terputus-putus. "Ia menyebut namaku. Ia bilang, aku pernah berjanji." Raka membeku. "Janji apa?" Profesor menggeleng panik. "Aku tidak tahu, tapi ia memperlihatkan sesuatu. Kelir besar dan darah menetes dari tangan dalang." Tembang itu tiba-tiba mengalun lebih jelas. Tidak dari luar rumah, melainkan dari belakang lemari kayu di ruang samping. Lemari yang sejak tadi Raka pastikan terkunci rapat. Maya menjerit. Evan terbangun dengan teriakan parau. "Duk!" Bunyi kendang itu membuat jantung Clara hampir berhenti. Profesor menatap lemari itu. Wajahnya berubah, bukan ketakutan lagi, melainkan kepatuhan. Ia melangkah pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, mengikuti irama yang hanya ia dengar. "Jangan buka!" teriak Raka sambil berlari. Terlambat, Profesor meraih gagang lemari. Begitu pintu terbuka, bau besi langsung memenuhi ruangan. Wayang hitam itu berdiri tegak, lebih dekat dari yang seharusnya. Kulitnya tampak basah, seolah baru dicuci sesuatu yang kental. Tembang itu kini utuh, merdu, berat, mengalir seperti darah.
Profesor berlutut. "Aku mendengar," katanya dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Aku menjawab. Clara menangis. "Prof, tolong!" Profesor tersenyum tipis. Lalu ia menengadah. Suaranya pecah menjadi jeritan, pendek, tertahan saat tubuhnya tersentak ke depan, seolah ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Tidak ada darah yang memercik, tidak ada luka yang tampak. Namun tubuh profesor mendadak terkulai, kosong, seperti pakaian yang kehilangan pemiliknya. Wayang itu bergetar pelan, tembang berhenti, keheningan yang tersisa jauh lebih mengerikan. Maya menjerit histeris, Evan terbangun dengan teriakan parau. Clara berlutut di samping tubuh profesor, mengguncangnya, namun mata itu sudah kosong, menatap sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Raka menutup lemari dengan kasar, tangannya gemetar. "Ini salahku, seharusnya aku tidak membiarkan kalian tinggal di sini." Clara menatapnya dengan mata merah. "Bukan itu yang penting sekarang. Katakan bagaimana menghentikannya." Raka menatapnya lama, lalu menghela napas panjang, nafas seseorang yang akhirnya menerima kenyataan terburuk. Dalang getih tidak bisa dibunuh, tapi ia bisa ditutup kembali. Bagaimana? Wayang itu adalah pintu, dan kau, Clara, kau yang membukanya. Clara terdiam. "Untuk menutupnya," lanjut Raka, "kau harus mengakhiri tembang itu dari dalam." Air mata Clara jatuh satu persatu. "Dan kalau aku gagal?" Raka tidak menghindar dari tatapannya. "Dalang getih akan mengambil kau dan menggantikan dalangnya." Hujan di luar berhenti. Di kejauhan, kendang dipukul 2 kali. Duk, duk. Dan malam belum selesai memilih korban berikutnya. Setelah kematian Profesor William, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat berlindung. Udara di dalamnya berat, seolah setiap sudut menyimpan sisa napas orang yang baru saja pergi. Tubuh Profesor telah ditutup kain putih dan diletakkan di ruang belakang, namun Clara masih bisa merasakan keberadaannya, bukan sebagai sosok, melainkan sebagai jejak suara yang belum sepenuhnya hilang. Evan duduk bersandar ke dinding, lututnya ditarik ke dada. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Sesekali bibirnya bergerak, menyusun nada tanpa suara. Maya duduk tidak jauh darinya, wajahnya basah oleh air mata yang sudah terlalu lama jatuh. Raka mengambil beberapa benda dari sebuah peti kayu tua, kain mori, bunga layu, dan sebilah pisau kecil berkarat. Clara menatap pisau itu. "Untuk apa itu?" "Darah," jawab Raka singkat. Dalang getih hanya mengenali 2 hal, suara dan darah. Clara menggigil. "Kau bilang dia tidak bisa dibunuh?" "Tidak," kata Raka, "tapi ia bisa dipaksa kembali ke kelirnya." Mereka kembali ke sanggar menjelang malam. Langit di atas desa hitam tanpa bintang. Tidak ada angin, namun dedaunan bergerak sendiri. Sanggar tampak lebih besar dari sebelumnya. Bayangannya memanjang menelan tanah di sekitarnya. Begitu pintu dibuka, tembang itu langsung terdengar. Bukan keras, justru pelan, seolah berbisik pepat di balik telinga. Evan berhenti melangkah. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan berubah. Bahunya mengendur, lehernya menekuk anggun, tangannya terangkat, jari-jarinya menari di udara. Ia melangkah ke tengah sanggar, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara keluar dari mulut Evan, jernih, merdu, berat. Tembang sinden. Clara menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Itu bukan sekedar kerasukan, itu perwujudan. Dalang getih sedang menggunakan tubuh Evan sebagai kelir hidup. "Evan, dengarkan aku!" teriak Maya. Evan menoleh. Senyumnya bukan senyum manusia. "Jenengku wis ora ono, aku mung swara." Raka menarik Clara ke belakang kelir. "Sekarang kau harus memilih," katanya cepat. "Pergi atau akhiri ini." "Apa yang harus kulakukan?" tanya Clara, suaranya pecah.
Raka membuka kain mori, memperlihatkan wayang hitam itu yang kini diletakkan di depan kelir. Permukaannya berkilat samar seperti kulit basah. "Kau harus menyanyikan tembang penutup," kata Raka, "dengan darahmu sendiri." Clara menatap pisau itu, tangannya gemetar. "Kalau aku menolak?" Raka terdiam. Di luar sanggar, kendang dipukul pelan, berirama dengan tembang Evan. "Dalang Getih akan terus mengambil," jawab Raka, "dan Evan akan menjadi dalang berikutnya." Clara memejamkan mata. Ia teringat wajah profesor, teriakan Maya, tatapan kosong Evan, dan sorot mata Raka, penuh rasa bersalah, namun juga harapan terakhir. Ia mengambil pisau itu. Saat ujungnya menyentuh kulit jarinya, tembang itu berhenti mendadak. Semua mata tertuju padanya. Clara menggores. Darah menepes ke lantai kayu sanggar. 1 tetes, lalu 2. Begitu darah menyentuh tanah, kelir bergetar. Wayang hitam itu bergerak sedikit, seolah bernafas. Raka mulai melantunkan tembang penutup. Pelan, berat, penuh tekanan. Nada itu tua, penuh luka, seperti nyanyian orang yang telah kehilangan segalanya. Clara mengikuti. Awalnya suaranya gemetar, namun perlahan nada itu menemukan tempatnya di dadanya. Dengung lama kembali, kali ini menyatu, bukan memaksa. Evan menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, tangannya mencengkram udara. Dari tenggorokannya keluar 2 suara sekaligus. Suara Evan dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua. "Durung rampung," suara itu menggeram. Wayang hitam itu bergetar keras. Dari permukaannya, cairan gelap merembes. Bukan darah segar, melainkan sesuatu yang sudah lama mati. Raka berteriak, "Jangan berhenti!" Clara menutup mata, menyanyikan bait terakhir. Darah mengalir dari jarinya, membasahi kain mori. Dan untuk pertama kalinya, Dalang Getih berteriak. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara kayu retak, kulit disayat, dan tembang yang dipatahkan paksa. Kelir runtuh. Evan terjatuh ke lantai, tak bergerak. Wayang hitam itu diam. Hening menyelimuti sanggar. Namun Raka tidak tersenyum. "Belum selesai," katanya lirih. "Ia belum sepenuhnya tertutup." Clara menatap wayang itu, nafasnya tersengal-sengal. Lalu apa lagi yang dia inginkan? Raka menatapnya, lama. Dalang Getih selalu menuntut pengganti. Dan di luar sanggar, kendang dipukul sekali lagi. Duk. Hening setelah jeritan Dalang Getih bukanlah kelegaan. Ia seperti jeda nafas sebelum tenggelam. Sanggar itu masih berdiri, tetapi rasanya berbeda. Lebih sempit, lebih dekat. Kelir yang runtuh digantung kembali seadanya. Kain mori bernoda darah Clara. Wayang hitam itu tergeletak di lantai, diam. Namun kehadirannya menekan seperti tatapan yang tak terlihat. Evan masih bernafas. Dadanya naik turun cepat, tubuhnya dingin. Maya memeluknya sambil terisak, memanggil namanya berulang kali seolah takut suara itu yang akan menahannya di dunia ini. Clara duduk terhuyung di samping Raka. Jarinya diperban seadanya, namun rasa perihnya tertutup oleh ketakutan yang lebih dalam. "Pengganti itu apa maksudmu?" tanya Clara akhirnya. Suaranya nyaris habis. Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri, melangkah ke arah wayang hitam itu. Dengan hati-hati, seperti mendekati binatang liar yang sedang tidur, ia mengangkatnya. Beratnya tidak wajar, bukan berat fisik, melainkan berat kenangan. Dalang Getih tidak muncul begitu saja, kata Raka pelan. Ia diciptakan. Clara menoleh. Bertahun-tahun lalu, Raka lanjutkan. Desa ini punya dalang besar. Suaranya merdu, tangannya hidup. Tapi ketenarannya memakan dirinya sendiri. Ia mulai menggunakan tembang terlarang, tembang yang mengikat ruh. Raka menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku muridnya. Clara membeku. Suatu malam, ia memintaku membantu ritual. Katanya untuk kesempurnaan pementasan. Aku bodoh,
Aku percaya. Raka tersenyum pahit. Wayang ini, kulitnya bukan kulit kerbau. Clara menutup mulutnya. Ritual itu gagal, dalang itu mati. Atau lebih tepatnya, terjebak. Suaranya terkunci di dalam wayang ini. Darahnya menyatu dengan tembangnya. Raka mengangkat wayang itu sedikit. Dan aku menutupnya di sini, lalu lari. Lalu kenapa sekarang terbuka lagi? Tanya Clara. Raka menatapnya lurus. Karena aku membiarkan orang luar datang. Karena aku membiarkanmu membaca tembang itu. Tembang itu kembali terdengar. Lemah, namun jelas. Bukan dari sanggar, melainkan dari dada Raka sendiri. Clara menyadarinya bersamaan dengan Maya. Raka, bisik Clara. Raka terhuyung satu langkah. Tangannya mencengkram dadanya. Suara itu keluar dari tenggorokannya. Rendah, berat, penuh luka. Muridku. Wayang hitam itu bergetar hebat. Raka berlutut, katanya terengah. Seharusnya sejak awal. Tidak, Clara menarik lengannya. Pasti ada cara lain. Raka tersenyum lemah. Ada, tapi kau tidak akan menyukainya. Ia menatap Clara dengan tatapan yang selama ini ia sembunyikan. Bukan sekedar rasa tanggung jawab, melainkan rasa sayang yang sunyi. Jika aku menjadi dalangnya, ia akan tenang. Desa ini aman. Kau bisa pergi. Air mata Clara jatuh. Itu berarti kau hilang. Raka mengangguk pelan. Tapi aku sudah lama tidak sepenuhnya hidup. Dalang getih tertawa. Bukan tawa keras, melainkan getaran rendah yang membuat lantai sanggar berdenyut. Wiswayahe Bali. Clara berdiri gemetar. Kalau aku menggantikannya, katanya tiba-tiba. Bukankah aku yang membukanya? Raka menoleh tajam. Tidak, aku tidak akan membiarkan. Clara memotongnya. Aku sudah menyanyikan tembang itu. Suara itu mengenalku. Kalau aku ikut, kau dan Evan bisa hidup. Raka bangkit, mencengkeram bahu Clara. Dengar aku. Dalang getih tidak akan berhenti di satu jiwa jika penggantinya tidak berasal dari darahnya. Clara tersentak. Darahnya? Raka mengangguk, nyaris berbisik. Murid, penerus, darah yang pernah bersumpah. Tembang itu semakin kuat. Wayang hitam itu terangkat sedikit dari lantai, seolah ditarik benang tak terlihat. Raka melepaskan Clara. Ia melangkah ke tengah sanggar, berdiri di balik kelir. Posisi dalang. Jaga mereka, katanya pelan pada Clara. Itu caraku menebus dosa. Clara menangis terseduh, namun kakinya tidak bisa bergerak. Raka mulai menembang. Bukan tembang pemanggil, bukan tembang penutup, melainkan tembang lama. Tembang yang dulu ia pelajari sebagai murid. Suaranya tidak seindah dalang getih, namun jujur. Wayang hitam itu bergerak. Perlahan menempel ke tubuh Raka. Kulit hitam itu menyatu, menelan bayangannya. Suara tawa itu berubah menjadi desahan panjang, puas. Kelir menyala redup, dan ketika tembang berhenti, Raka sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah sebuah wayang baru, lebih ramping, lebih halus, dengan bayangan yang mirip manusia menunduk. Sunyi. Clara jatuh berlutut. Di luar sanggar, fajar mulai menyingsing. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada kokok ayam, tidak ada langkah warga yang tergesa. Desa itu seolah bangun dari tidur panjang yang terlalu dalam. Masih bingung apakah ia benar-benar selamat atau sekedar diberi jeda. Clara duduk di ambang sanggar hingga matahari naik setinggi atap rumah. Ia tidak menangis lagi. Air matanya telah habis malam tadi, bersama suara yang memanggil-manggil nama Raka meski tahu tak akan ada jawaban. Di dalam sanggar, semuanya telah kembali seperti semula. Setidaknya tampak seperti itu. Kelir tergantung rapi, gamelan tersusun diam. Tidak ada bekas darah di lantai, seolah malam itu hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun Clara tahu itu bohong. Ia merasakannya, keheningan yang kini menekan lebih dalam daripada teror.
Evan terbangun menjelang siang. Ia duduk perlahan, memegangi kepalanya. "Aku bermimpi," katanya serak. "Aku menyanyi, tapi bukan aku." Maya memeluknya erat, menangis tertahan. Mereka tidak membicarakan profesor. Tidak ada kata yang cukup pantas untuk kematian seperti itu. Raka tidak disebut, bukan karena dilupakan, melainkan karena menyebut namanya terasa seperti memanggil sesuatu kembali. Sebelum mereka pergi, Clara kembali ke sanggar sendirian. Ia berdiri di depan kelir, menatap bayangan yang tidak ada. Di baliknya, kini tergantung dua wayang. Yang satu wayang lama, hitam, polos, tanpa wajah. Yang satunya baru, lebih ramping, lebih tenang, dengan garis halus yang mengingatkannya pada bahu Raka yang selalu sedikit menunduk. Tidak ada suara. Namun ketika Clara memejamkan mata, ia mendengar sesuatu. Bukan tembang utuh, melainkan satu nada rendah, seperti dengung yang dulu pertama kali ia rasakan saat tiba. Ia tersenyum pahit. "Terima kasih," bisiknya. Angin bertiup pelan, membuat kelir bergoyang sedikit. Saat mereka meninggalkan desa, warga akhirnya terlihat. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing, menunduk, tangan terlipat. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Di gerbang desa, seorang lelaki tua memandang Clara lama. "Dalenge wis bali," katanya pelan. "Mugo-mugo ora ono maneh sing krunggu tembang kuwi." Clara mengangguk. Di dalam mobil saat desa itu menghilang dari pandangan, Evan tertidur dengan tenang untuk pertama kalinya. Maya menutup matanya, lelah. Clara menatap keluar jendela, memandangi jalan yang memanjang tanpa suara. Di dalam kepalanya, tembang itu tidak lagi memanggil. Ia hanya tinggal. Bertahun-tahun kemudian, Clara menolak setiap undangan penelitian tentang sanggar tua di desa itu. Ia berhenti mempelajari tembang Jawa. Namun setiap kali ia mendengar suara sinden di kejauhan, di radio, di panggung, atau di mimpi, dadanya selalu bergetar pelan. Kadang di antara nada-nada itu, ia mendengar sesuatu yang lain. Bukan panggilan, melainkan penjagaan. Dan di suatu tempat, di balik kelir yang tidak pernah lagi disingkap, dalang getih tidak bernyanyi. Ia menunggu.